DPRD itu dia bersinergi dengan pemerintah daerah, membuat regulasi yang mengatur tentang bagaimana kita mendorong penarikan retribusi secara legal yang berdampak pada peningkatan APBD. Begitu juga kita memastikan misalnya Gelora menang, bupati orangnya Gelora, kita eksekusi investasi masuk. Nah, dengan harapan angka 3,2 juta itu kita bisa kejar dalam waktu yang tidak terlalu lama, supaya tingkat perekonomian di Kabupaten Biak Numfor itu bisa meningkat. Karena begini Bapak Ibu, dengan pendapatan per kapita yang rendah kan berdampak kepada bapak mama dong anak sekolah tuh. Jadi bapak mama kadang anak kasih sekolah anak itu dia hanya sampai di SMA, dia mau lanjut kuliah di Pinoba, bahasa Inggris bilang Pinoba. Artinya ini kan bukan menjadi tanggung jawab semata-mata keluarga saja, tapi ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Nah makanya ketika Partai Gelora hadir, kita bercita-cita ketika bapak mama dorang kasih dukungan kepada kita punya caleg di Dapil 2, ketika nanti duduk di Mando misalnya dorang memenuhi syarat untuk satu fraksi itu dia akan mendorong supaya paling tidak ada semacam regulasi atau bahasa ininya peraturan daerah. Nah peraturan daerah itu dia memproteksi bagaimana ruang-ruang yang tadi saya sudah jelaskan itu bisa berjalan dengan baik. Secara maaf lanjut lagi dulu. Nah yang satu yang memang jadi konsen kita itu kan bapak mama lihat toh di Papua ini kita ini mau maaf tapi kan macam olahan atau makanan yang diproduksi atau ditanam oleh lokal ini kan seharusnya yang menjual itu orang asli Papua misalnya. Misalnya misalnya Pinang. Nah Pinang kita tidak membatasi, tapi kan Pinang ini menjadi ciri khas daripada kita orang-orang Biak, Papua, Biak terkhusus mau Papua itu. Jika Partai Gelora menang, kita buat peraturan daerah yang memproteksi orang asli Biak yang harus jual Pinang. Setuju kan tidak Bapak Ibu? Setuju kan tidak? Setuju. Gelora menang buat perda, orang Biak yang jual Pinang. Selesai. Kalaupun Bapak Ibu tidak kasih dukungan kepada saudara-saudara dorang, berarti gos maiba. Artinya apa? Kita pengen supaya 20 tahun lagi nanti anak asli Biak itu dia harus hadir di parlemen untuk evaluasi otsus. Sangat naif ketika Bapak Ibu terjebak dalam politik praktis memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang cuma datang sehelo dengan Bapak Ibu, tiba-tiba nanti dorang muncul 5 tahun sampai langit teruntuk baru kita kehidupan begini-begini saja. Makanya Partai Gelora hadir untuk mengakomodir kepentingan Bapak Ibu dorang ketika nanti ada dukungan di Tikungan Mando. Ini kan lebih familiar dengan Tikungan Mando ya. Maaf saya juga napi tapi lebih ini lagi saya tidak terlalu ini juga. Nah, berikut lagi berkaitan dengan di sini ada yang masih menyangkut yang tadi tapi dia agak bergeser sedikit terkait dengan jaminan tenaga kerja. Bapak mama di sini ada yang jual Pinang. Mama jual Pinang. Ada lagi yang jual Pinang. Ada yang biasa ojek. Jadi begini bapak mama dorang. Ketika Gelora menang, tadi perda eksekusi pasti. Karena kita pakai kekuatan kalau bapak mama dukung pasti ada fraksi. Berikut, kita nanti membuat regulasi yang mendorong ke pemerintah daerah untuk bagaimana pembiayaan jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja. Itu nanti kita koneksinya, Pemda tiap bulan itu membayar premi 16.000 untuk bapak mama yang ojek, jual Pinang. Itu anggaran kita sudah itu. Pemda bayar per bulan 16.000, jadi memproteksi jika mama dong jual Pinang sampai mau tangan luka atau apa. Itu bisa terakomodir ketika ada jaminan dari BPJS Ketenaga Kerja. Jadi bapak mama di sini kita tidak terlalu bombastis ide-ide apa atau jual kecap, jual apa di sini, tapi kita ini bapak mama dong tahu pasti eksekusi. Jadi besar harapannya kami bapak mama dorang kalau memang yakin untuk memilih sudah pilih Partai Gelora baik di kabupaten, provinsi, pusat.
dan juga memilih capres dan cawapres. Karena bapak mama dong pasti tahu berapa waktu lalu kan Bangsar Jokowi dia datang, bapak presiden. Yang sekarang pasangan dengan Bapak Prabowo, ini Bapak Jokowi anak. Artinya apa? Keberlanjutan pembangunannya nanti setelah dijalankan selama 10 tahun oleh Presiden Jokowi itu hanya Prabowo dan Gibran saya bisa melanjutkan. Yang lain itu tidak bisa. Karena takutnya nanti Bapak Ibu pilih Gelora menang baru Prabowo Gibran kalah, berarti hal-hal urgen yang harus diusul ke pusat untuk dieksekusi itu terhambat. Karena begini Bapak Ibu, saya kasih contoh realnya begini. Bapak Ibu tahu Pasar Wosi dan Sanggeng di Manokwari toh? Itu pengusulannya mandek 16 tahun, 15 tahun sampai 16 tahun di DPRD. Diusul DPRD tidak bisa. Tapi ketika hari ini kan orang-orang semua yang ngusul maupun DPRPB, DPRD kan satu paket. Jadi orang ngusul ke DPRD kabupaten, ngusul ke DPR provinsi, DPR provinsi ngusul ke DPR RI. DPR RI menyampaikan kepada presiden. Per hari ini presiden memerintahkan Menteri PUPR untuk membangun namanya Pasar Sanggeng dan Pasar Wosi. Real. Jadi seandainya saja kalau Bapak Ibu hanya memilih di kabupaten tanpa memilih provinsi, pusat, dan presiden, berarti kita percuma diskusi sore hari ini. Karena pertama butuh kolaborasi antar kabupaten, provinsi, pusat, dan juga capres dan cawapres. Nah, kita lanjut lagi ke bagian yang menjadi effort dari Partai Gelora. Bapak Ibu, per Maret 2023 itu orang Indonesia yang dia berpendidikan tinggi, artinya dia menyelesaikan pendidikan selama 16 tahun. Dia berpendidikan tinggi itu dia ada pada angka 10%. Nah, Bapak Ibu tahu tidak berapa orang asli Papua yang kuliah? Orang asli Papua yang kuliah itu dia hanya mentok di angka 11%. Artinya apa? Jika kalkulasinya dengan jumlah penduduk, hanya 45.000 saja orang asli Papua yang kuliah. 11% berarti masih ada sekitar 89% yang tidak kuliah. Jadi solusinya simpel saja. Bapak dong pilih Partai Gelora, kuliah gratis. Setuju juga tidak? Karena dengan program kuliah gratis, Bapak Mama dorang tidak terlalu banyak. Karena ini keberlanjutan. Memang kami kalau misalnya menang di pileg, menang di pilkada, barang kita eksekusi. Setiap keluarga di Kabupaten Biak Numfor kita bisa kasih kuliah anak-anak. Yang penting kita harus dongkrak sampai APBD dari 1 triliun 488 itu kita harus dongkrak sampai 2,5 triliun atau 5 triliun supaya pendelegasian tugas ke OPD ini bisa berjalan dengan baik. Nah selama ini kan nanti kalau Bapak dengar ABCD, artinya saya tidak menjudge siapa-siapa di sini, tapi kita ini berbicara untuk nanti next year, artinya kedepannya nanti seperti apa kabupaten ini. Nah kabupaten ini kedepannya seperti apa Gelora sudah pikirkan. Jadi solusi cuma satu, Bapak dorang di kabupaten itu ini ada anak perempuan nih. Coba diam berdiri, ini ada Dian Rosdiana dari Makavisa, Meriam Zaman dari Yarangga, diri Jeffrey Patenya Sarani. Bapak Ibu dorang lihat, ini dong punya anak, silakan pilih. Kalau misalnya ada berat hati, ini karena terserah bapak apa atau bapak apa, pilih partai. Supaya ketika Gelora dapat kursi di sini, fraksi jadi berarti saya eksekusi penyampaian semua. Nah untuk provinsi itu kan, ini bapak dong lihat, bapak dong anak laki-laki. Saya tidak perlu jelaskan silsilah karena ini kan kita orasinya politik. Ini bapak dong anak laki-laki ini yang Mandera WNCNM, ini caleg nomor urut 1 di DPR Dapil Papua 7 meliputi Supiori dan Kabupaten Biak Numfor. Nah, untuk semua ini barang disinkron mengenai kuliah gratis. Ini namanya Dr. Muhammad Yamino. Ini ketua DPW Partai Gelora yang juga caleg DPR RI nomor 1. Begini Bapak Ibu, beliau ini sudah berkontribusi meningkatkan bagaimana pengembangan SDM di Papua. Hari ini melalui Yayasan Pendidikan Islam. Artinya kita lebih berpikir bagaimana SDM harus maju. Dorang sudah bagaimana mendorong sampai anak-anak Papua, anak-anak Biak itu sudah banyak tamat dari sana, sudah dapat pekerjaan. Jadi ketika dorang tamat dan dapat pekerjaan, secara tidak langsung dorang bisa menghidupi keluarga dan sekaligus memutus rantai kemiskinan Bapak Ibu. Karena per hari ini Bapak Ibu tahu tidak angka kemiskinan di Biak berapa? 24%. Gelora sudah punya ide dan gagasan untuk eksekusi barang ini. Yang penting satu, Gelora menang dulu.
Jadi Bapak Ibu mempersingkat waktu, semoga Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu untuk ke TPS, memilih Partai Gelora, baik di Kabupaten Biak Numfor, pilih dorang 3, di provinsi ada Kampung Anak Laki-Laki Ahmad Herawi Sene ini bersama 2 caleg lain, di pusat memilih Dr. Muhammad Yamin Noh. Dan juga Bapak dan Ibu perlu ketahui, ini kan kita berbicara harus keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu akan dieksekusi ketika Bapak Ibu memilih Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi sebagai presiden dan wakil presiden. Barang yang tadi kamu bicara itu barang aman. Gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu.